Eh, Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang materi lanjutan dari yang sebelumnya tentang fungsi. Eh, Khusus pada video kali ini kita mempelajari tentang fungsi polinomial. Sesuai dengan definisi, bisa dilihat di sini. Eh, Jika n adalah suatu bilangan bulat tidak negatif, maka suatu fungsi polinomial berderajat a adalah suatu fungsi berbentuk px sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 tambah dan seterusnya tambah a1x tambah a0 dengan an tidak sama dengan 0, dan an kurang 1, an kurang 2 dan seterusnya a1, a0 disebut sebagai koefisien dari px. Ini definisi dari fungsi polinomial. Pasti masih ingat di pertemuan sebelumnya juga kita tentang materi ini juga pernah dibahas. Okay. Ini beberapa contohnya. Jadi kalau kita punya px sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3, bentuk ini biasanya kita kenal sebagai fungsi kuadrat. Ini sebenarnya merupakan suatu fungsi polinomial berderajat 2. Kx sama dengan x pangkat 3 kurang 4, ini adalah suatu fungsi polinomial berderajat 3. Kemudian rx sama dengan 2x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah x kurang 1, ini adalah suatu polinomial berderajat 4. Dari mana kita menentukan derajatnya? Sama pada penjelasan sebelumnya, bahwa kita melihat pangkat tertinggi dari suku-suku pada polinomial tersebut. Di sini px dia mempunyai 3 suku. Suku pertama x pangkat 2, suku kedua 2x, dan suku ketiga adalah 3. Pangkat tertingginya yaitu 2, maka ini adalah suatu fungsi polinomial berderajat 2. Begitu juga dengan kx dan juga rx, kita melihat pangkat tertinggi dari suku-sukunya. Kemudian, nah ini, jadi dalam suatu polinomial ada yang dikenal dengan istilah, dalam suatu fungsi polinomial ada yang disebut dengan istilah pembuat nol fungsi atau akar dari fungsi. Nah, di sini seandainya kita punya fungsi px. Nah, bilangan r disebut sebagai pembuat nol dari fungsi px ini jika PR-nya sama dengan 0. Sebagai contoh bisa dilihat di grafik fungsi ini. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Ya. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Bisa dilihat di sini. Jika diperhatikan di grafik ini memotong sumbu x di titik negatif 2,0 dan 2,0. Nah, dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa pembuat 0 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4 yaitu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Jika diperhatikan, kalau kita substitusikan x sama dengan negatif 2 ke dalam fungsi ini, kita akan peroleh fx sama dengan negatif 2 dipangkatkan 2 kurang 4 sama dengan 0. Begitu juga kalau kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi ini, kita akan peroleh 2 pangkat 2 kurang 4 juga sama dengan 0. Ya. Oke. Sehingga jika kita ingin menentukan pembuat 0 satu fungsi, jika gambar grafik fungsinya diketahui, perhatikan saja pembuat 0 fungsinya adalah titik potong grafik tersebut dengan sumbu x. Oke. Berkaitan dengan grafik fungsi polinomial, ada beberapa sifat. Sini saya masukkan 5 sifat. Jika px merupakan fungsi polinomial berorde n lebih besar 0 dengan koefisien real, maka grafik fungsi px-nya yang pertama kontinu untuk semua bilangan real. Yang kedua tidak memiliki pojok-pojok tajam. Yang ketiga mempunyai paling banyak n pembuat 0 fungsi. Yang keempat mempunyai paling banyak n kurang 1 titik balik fungsi. Dan yang kelima merupakan fungsi naik atau fungsi turun tanpa batas ketika x mendekati tak berhingga dan x mendekati negatif tak berhingga. Bisa dilihat di contoh yang ini.
Jika diperhatikan, kita punya fungsi fx sama dengan x tambah 2. Digambarkan seperti ini. Cara menggambarkan grafik fungsi sudah dipelajari di materi sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa fungsi ini adalah satu fungsi yang kontinu. Tahu dari mana dia fungsi yang kontinu? Pertama, jika diperhatikan, kalau kita ambil sembarang titik A, maka FA sama dengan fx sama dengan x tambah 2, maka FA sama dengan A tambah 2. Ingat, kita mengambil A ini adalah sebarang elemen dari domain fungsi. Kemudian kita cari nilai limitnya untuk x mendekati A. Limit x mendekati A dari x tambah 2 sama dengan A tambah 2. Jika diperhatikan di sini, FA sama dengan A tambah 2 sama dengan limit x mendekati A sama x tambah 2. Nilainya sama, yaitu sama dengan A tambah 2. Karena nilainya sama, maka fungsi f itu kontinu di A. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat sifat yang kedua tidak memiliki pojok-pojok tajam. Kita lihat di sini jelas ya, pada gambar ini dapat dilihat bahwa fungsi f ini tidak mempunyai pojok yang tajam. Yang ketiga, mempunyai satu pembuat fungsi. Ingat di sini kita bilang apa? Di sifat yang ini tadi. Fungsi px mempunyai paling banyak n pembuat nol fungsi. Jika px merupakan satu fungsi polinomial berorde n dengan n lebih besar dari 0 atau n yang positif. Nah, jika dilihat di sini, dia mempunyai satu pembuat nol fungsi, yaitu x sama dengan negatif 2. Kalau kita lihat di sini x-nya pangkat 1 ya. Kita punya di sini fx sama dengan x tambah 2, x-nya berpangkat 1. Maka fungsi ini dia mempunyai satu pembuat nol fungsi, yaitu satu titik potong grafiknya dengan sumbu x, yaitu negatif, dia pada titik ini negatif 2,0. Atau mempunyai pembuat nol fungsinya yaitu x sama dengan negatif 2. Kemudian dia tidak mempunyai titik balik fungsi. Kenapa? Lihat di sini. Suatu fungsi polinomial mempunyai paling banyak n kurang 1 titik balik fungsi. Di sini kita punya fx sama dengan x tambah 2. Maka titik balik fungsinya ada sebanyak 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga dapat dilihat bahwa dia tidak mempunyai titik balik fungsi. Dan yang kelima, mempunyai suatu fungsi, merupakan suatu fungsi naik tanpa batas ketika x mendekati tak berhingga. Dapat dilihat di sifat yang ini, suatu fungsi px merupakan fungsi polinomial berorder n dan sebagainya, yaitu merupakan suatu fungsi naik atau fungsi turun tanpa batas ketika x mendekati tak berhingga dan x mendekati negatif tak berhingga. Nah, ini contoh yang kedua, kita punya fungsi gx sama dengan x pangkat 3 kurang 4x. Jika digambarkan grafik fungsinya seperti ini, pertama kita cek dulu apakah ini merupakan satu fungsi yang kontinu atau bukan. Kita ambil sembarang a, elemen domain fungsi, ga sama dengan a pangkat 3 kurang 4a. Kemudian kita hitung nilai limitnya untuk x mendekati a. Limit x mendekati a dari x pangkat 3 kurang 4x sama dengan a pangkat 3 kurang 4a. Jika dilihat nilai GA ini sama dengan ini GA ya. Nilai GA sama dengan nilai limit x mendekati a dari x pangkat 3 kurang 4x, sehingga fungsi gx ini merupakan suatu fungsi yang kontinu. Dapat dilihat juga sifat yang kedua tadi bahwa satu grafik fungsi polinomial tidak memiliki pojok-pojok yang tajam. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa grafik fungsinya tidak memiliki pojok-pojok yang tajam. Dia naik, kemudian dia landai di sini, dia turun lagi, kemudian dia landai di sini, dia naik lagi. Jadi tidak ada pojok yang tajam. Yang ketiga, lihat di sini dia x pangkat 3. Kita punya sifat tadi di sini bahwa mempunyai paling banyak n pembuat nol fungsi. Mempunyai paling banyak n pembuat nol fungsi jika px merupakan fungsi polinomial berorde n lebih besar dari 0. Di sini kita punya x pangkat 3.
pangkatnya 3 di sini ya. Berarti dia paling banyak mempunyai 3 pembuat nol fungsi. Pada gambar ini kita lihat ada 3 titik potong pada sumbu X, yaitu pada negatif 2,0, pada 0,0, dan pada 2,0. Sehingga dia mempunyai 3 pembuat nol fungsi, yaitu X sama dengan negatif 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Kemudian sifat yang berikutnya mempunyai paling banyak n kurang 1 titik balik fungsi. Kita lihat di gambar ini, kita punya Gx sama dengan S pangkat 3 kurang 4X, maka dia mempunyai paling banyak 3 kurang 1 sama dengan 2 pembuat titik balik fungsi. Kita lihat di sini grafiknya naik, kemudian sampai di sini dia turun, dia balik, kemudian sampai sini dia balik lagi, dia naik lagi. Dia mempunyai 2 titik balik fungsi. Dan dia merupakan suatu fungsi naik tanpa batas ketika X mendekati tak berhingga. Lihat, semakin mendekati tak berhingga nilai X-nya, maka fx-nya akan semakin mendekati tak berhingga. Begitu juga sebelah sini, semakin X-nya mendekati negatif tak berhingga, maka nilai fx-nya juga semakin mendekati negatif tak berhingga. Yaitu beberapa sifat dari grafik fungsi polinomial, bisa dilihat pada 2 contoh ini. Kemudian sifat lainnya ada yang dikenal dengan istilah left and right behavior. Bagaimana sih titik ujung kiri dan ujung kanan dari satu grafik fungsi polinomial? Bukan titik, tapi bagaimana sih grafik fungsi polinomial semakin ke arah kiri dan semakin ke arah kanan searah sumbu X. Andaikan Px sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 tambah dan seterusnya tambah 1x tambah a0 adalah suatu fungsi polinomial dengan koefisiennya berupa bilangan-bilangan real. An tidak sama dengan 0, an-nya tidak sama dengan 0, dan n-nya lebih besar dari 0. Sifat yang pertama, jika an-nya lebih besar dari 0 dan n-nya genap, maka grafik Px bergerak naik tanpa batas ke arah kanan ketika X mendekati tak berhingga, dan bergerak tanpa batas ke arah kiri ketika X mendekati negatif tak berhingga. Dengan kata lain, Px mendekati tak berhingga ketika X mendekati tak berhingga, dan Px mendekati tak berhingga juga ketika X mendekati negatif tak berhingga. Oke, maksudnya adalah kita perhatikan di sini an-nya, kalau an-nya ini positif dan n-nya ini pangkatnya ini genap, misalnya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6 dan seterusnya. Kalau X ini pangkat tertingginya ini genap, maka pada grafik ini semakin X mendekati tak berhingga, maka Px-nya juga akan semakin mendekati tak berhingga. Sebaliknya, semakin X yang mendekati negatif tak berhingga, Px-nya akan semakin mendekati tak berhingga. Dia berbentuk parabola terbuka ke atas. Nah, selanjutnya yang kedua, naik. Ya, sabar. Ya ini yang kedua. Jadi andaikan Px fungsi polinomial ini adalah satu fungsi dengan koefisiennya berupa bilangan-bilangan real, an tidak sama dengan 0 dan n-nya positif, n-nya lebih besar 0. Nah, jika an-nya positif dan n-nya ganjil, maka grafik Px-nya bergerak naik tanpa batas ke arah kanan ketika X mendekati tak berhingga, dan bergerak tanpa batas ke arah kiri ketika X mendekati negatif tak berhingga. Dengan kata lain, Px-nya mendekati tak berhingga ketika X mendekati tak berhingga, dan Px mendekati negatif tak berhingga ketika X mendekati negatif tak berhingga. Sederhananya, perhatikan Px. Jika X ini pangkat tertingginya berupa bilangan ganjil 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, ingat bilangan ganjil yang positif, dan an-nya ini adalah bilangan positif, maka semakin X mendekati tak berhingga, Px-nya akan semakin mendekati tak berhingga. Dan semakin X-nya mendekati negatif tak berhingga, Px-nya juga akan semakin mendekati negatif tak berhingga. Itu jika an-nya ini positif dan X-nya ini pangkat tertingginya adalah suatu bilangan bulat positif ganjil.
Sifat yang ketiga ini, jadi andaikan Px adalah suatu fungsi polinomial dengan koefisiennya berupa bilangan-bilangan real, an tidak sama dengan 0 dan n lebih besar dari 0. Jika an-nya negatif dan n genap, artinya jika ini an ini bilangan negatif dan pangkat tertingginya adalah bilangan genap positif ya, bisa 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, maka Px bergerak turun tanpa batas ke arah kanan ketika x mendekati tak berhingga, dan bergerak turun tanpa batas ke arah kiri ketika x mendekati negatif tak berhingga. Dengan kata lain, Px mendekati negatif tak berhingga ketika x mendekati tak berhingga, dan Px mendekati negatif tak berhingga ketika x mendekati negatif tak berhingga. Maksudnya, kalau kita punya fungsi polinomial, kita lihat an-nya ini, kalau koefisien dari variabel dengan pangkat tertingginya ini dia berupa bilangan negatif, sedangkan pangkat tertingginya itu adalah bilangan genap. Sebagai contoh misalnya negatif 2 x pangkat 4 atau negatif 3 x pangkat 6 misalnya. Maka jika diperhatikan pada grafik fungsinya, semakin x-nya mendekati tak berhingga, maka px-nya akan semakin mendekati negatif tak berhingga. Begitu juga jika x-nya semakin mendekati negatif tak berhingga, px semakin mendekati tak berhingga. Px semakin mendekati negatif tak berhingga. Dengan kata lain, grafiknya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Oke, sifat yang keempat, andaikan Px polinomial dengan koefisiennya berupa bilangan-bilangan real, an-nya tidak sama dengan 0 dan n-nya lebih besar 0. Jika an-nya negatif dan n-nya ganjil, maka Px bergerak turun tanpa batas ke arah kanan ketika x mendekati tak berhingga, dan bergerak naik tanpa batas ke arah kiri ketika x mendekati negatif tak berhingga. Dengan kata lain, Px mendekati negatif tak berhingga ketika x mendekati tak berhingga, dan Px mendekati tak berhingga ketika x mendekati negatif tak berhingga. Maksudnya, jika kita perhatikan di sini, jika pangkat tertingginya berupa bilangan ganjil positif, negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9 dan seterusnya, dan an ini koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi ini dia adalah satu bilangan negatif, misalnya negatif 3 x pangkat 3 atau negatif 4 x pangkat 5, maka semakin x-nya bergerak ke arah ke arah tak berhingga, px-nya akan semakin bergerak ke negatif tak berhingga, dan semakin x-nya bergerak ke negatif tak berhingga, px-nya akan semakin bergerak menuju ke tak berhingga. Oke. Itu 4 contoh dari left and right behavior, bagaimana pergerakan atau kecenderungan grafik fungsi polinomial jika x-nya semakin menuju ke arah tak berhingga dan x-nya semakin menuju ke arah negatif tak berhingga. Nah, ini contohnya. Tentukanlah left and right behavior pada fungsi polinomial berikut. Pertama, fx sama dengan negatif x pangkat 3 tambah 4 x pangkat 2 kurang x tambah 1. Jika diperhatikan pangkat tertingginya 3, itu merupakan bilangan ganjil positif, sedangkan koefisien dari variabel dengan pangkat tertingginya adalah negatif 2 atau berupa bilangan negatif. Dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi, berarti dapat kita peroleh bahwa fx-nya akan semakin mendekati negatif tak berhingga ketika x mendekati tak berhingga, dan fx akan semakin mendekati tak berhingga ketika x semakin mendekati negatif tak berhingga. Kita pakai yang mana? Kita pakai sifat yang ini. Jadi tanpa harus kita menggambarkan, kita sudah bisa membayangkan bentuk grafiknya akan seperti apa. Begitu juga yang ini, px sama dengan 5x pangkat 6 tambah 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 7x tambah 2. Kita perhatikan pangkat tertingginya 6, bilangan bulat positif, genap, dan koefisien dari variabel dengan pangkat tertingginya itu 5, bilangan positif.
Berarti kita punya di sini Px-nya akan mendekati tak berhingga ketika x mendekati tak berhingga, dan Px juga mendekati tak berhingga ketika x mendekati negatif tak berhingga. Kita pakai sifat yang mana? Kita pakai sifat yang pertama, yaitu pangkatnya genap positif, dan koefisiennya dari variabel yang pangkat tertingginya adalah suatu bilangan positif, positif. Kita pakai sifat yang ini sehingga tanpa kita harus menggambarkan, kita sudah bisa membayangkan grafiknya akan seperti apa. Selanjutnya berkaitan dengan algoritma pembagian pada suatu polinomial. Ini hampir sama pada fungsi polinomial ya, seharusnya ya, satu fungsi polinomial. Ini hampir sama pada pembagian polinomial pada materi sebelumnya. Jadi jika suatu fungsi polinomial x berderajat m dengan m-nya positif dibagi dengan suatu polinomial x dibagi dengan suatu fungsi polinomial x berderajat m dengan n lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil m, maka ada polinomial fungsi polinomial Rx dan Sx yang unik sedemikian sehingga Px sama dengan Qx kali Rx tambah Sx. Polinomial Qx disebut sebagai pembagi, Qx ini disebut sebagai pembagi, Rx disebut sebagai hasil bagi, dan Sx disebut sebagai sisa. Jika diperhatikan, cara ini hampir sama seperti pembagian pada polinomial di materi sebelumnya. Sebagai contoh ini kita punya fungsi Px sama dengan 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 1. Kita diminta menentukan hasil bagi dan sisanya jika Px dibagi dengan fungsi ini, Px sama dengan x kurang 3. Kita uraikan sama seperti pada materi sebelumnya, seperti ini. Kita urutkan dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 dibagi x kurang 3. Kemudian kita operasikan seperti ini, kita akan peroleh hasilnya Px sama dengan 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 itu sama dengan x kurang 3 pembagi dikalikan dengan hasil bagi 4x kuadrat tambah 14x tambah 39 tambah sisa 118 ya. Dengan kata lain, sisanya adalah 118 dan hasil baginya adalah 4x kuadrat tambah 14x tambah 39, atau dapat kita tulis sebagai ini. Oke. Ada cara yang kedua yang biasa dilakukan di SMA juga sudah dipelajari menggunakan cara Horner atau disebut juga dengan pembagian sintesis. Pembagian sintesis atau pembagian dengan cara Horner yaitu membagi suatu fungsi polinomial Px sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 tambah dan seterusnya tambah a1x tambah a0 dengan x kurang k dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ingat kembali di SMA, cara pembagiannya adalah pertama kita ambil atau kita tuliskan koefisien-koefisiennya, yaitu an tuliskan di sini an kurang 1, tulis di sini an kurang 2, tulis di sini, seterusnya. Ingat, sebelum dituliskan kita urutkan dulu dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah pada variabelnya. Kemudian kita lihat di sini kita punya x kurang k, maka kita tuliskan di sini k. Kita ambil k. Kalau kita punya di sini x tambah k, maka kita tuliskan di sini negatif k. Kemudian tinggal kita operasikan. Pertama an turunkan ke sini, kita kalikan an dan k, menghasilkan an k, kita tuliskan di sini. Kemudian kita jumlahkan an kurang 1 dijumlahkan dengan an k, tulis di sini. Kemudian kita kalikan dengan k,
hasilnya kita tulis di sini, kemudian kita jumlahkan lagi, tulis di sini, dan seterusnya sampai pada akhirnya kita akan memperoleh hasil terakhirnya adalah sisa di sini. Sedangkan ini adalah hasil baginya, koefisien hasil baginya. Oke. Supaya lebih dipahami atau bisa membantu kalian mengingat materi yang di SMA, bisa dilihat di contoh ini. Contoh yang sama seperti tadi, seperti contoh yang sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan pembagian sintesis atau menggunakan cara Horner. Pertama kita tuliskan dulu koefisiennya 4, 2, negatif 3, 1 dibagi dengan X kurang 3, maka kita tuliskan di sini 3. Kita gunakan cara yang tadi, 4 kita turunkan, 4 kali 3 12, 2 tambah 12 14, 14 kali 3 42, negatif 3 tambah 42 39, 39 kali 3 117, 1 tambah 117 118, sehingga hasil baginya yaitu ini adalah koefisiennya 4x kuadrat tambah 14x tambah 39, dan sisanya adalah 118, atau dapat kita tuliskan 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 itu sama dengan x kurang 3 dikalikan dengan 4x kuadrat tambah 14x tambah 39 tambah 118. Oke, nah beberapa teorema lainnya. Yang pertama teorema faktor. Jadi K adalah pembuat nol fungsi dari Px jika dan jika X kurang K adalah faktor dari Px. Misalnya di sini kita punya di sini X kurang 3. X kurang 3 ini berdasarkan teorema ini, lihat K adalah pembuat nol fungsi jika dan jika X kurang K adalah faktor dari Px. Jika kita operasikan ternyata dia ada sisa di sini 118, berarti dia bukan faktor dari 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Jika dia menghasilkan 0 di sini, berarti dia habis dibagi, itu artinya x kurang k itu adalah satu faktor dari Px. Jika kita gunakan operasi Horner, pembagian secara Horner, dia menghasilkan sisanya sama dengan 0. Kalau sisanya sama dengan 0, berarti dia habis dibagi, berarti x kurang k adalah faktor dari Px. Teorema yang kedua, setiap fungsi polinomial berderajat n dengan n lebih besar sama dengan 1 memiliki paling sedikit satu pembuat 0 dalam sistem bilangan kompleks. Di sini kita bicara dalam konteks sistem bilangan kompleks. Teorema ini berlaku dalam sistem bilangan kompleks, namun tidak berlaku sepenuhnya dalam sistem bilangan real. Sebagai contoh, fungsi Px sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Fungsi ini tidak mempunyai nol fungsi, pembuat nol fungsi dalam sistem bilangan real. Artinya fungsi ini kalau kita gambarkan dalam grafik, dia tidak memotong sumbu x. Tetapi dalam sistem bilangan kompleks dia mempunyai pembuat nol fungsi, yaitu x sama dengan negatif 1 tambah akar 3i dan x sama dengan negatif 1 tambah akar 3i. Untuk lebih memahami tentang ini, kita akan belajar di bagian berikutnya ketika kita masuk tentang sistem bilangan kompleks. Oke, hari ini cukup dulu materinya sampai di sini. Berikutnya kita akan masuk tentang fungsi rasional. Sekian.